Halo teman-teman, welcome to our program Healthy Lifestyle yang merupakan kerjasama antara UB TV dan Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Pada program ini kita akan membahas isu-isu soal dunia kesehatan. Dan di episode kali ini kita akan ngobrolin salah satu tema yang cukup sempat viral di kalangan masyarakat, yaitu HMPV. Human Metapneumovirus, yang bahkan beberapa orang tuh mikirnya apa jangan-jangan ini pandemi jilid 2. Wah, kita akan meluruskan kira-kira ini hoax atau fakta bersama dengan ahlinya, yaitu Dr. Antoni dari spesialis paru Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Halo Dok, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Dok, kenalan dulu, Dr. Antoni ini siapa sih? Ya, saya dokter paru, Dr. Antoni spesialis paru yang prakteknya di Rumah Sakit Universitas Brawijaya nih. Jadi ini kita baru ketemu nih kali ini ya Mbak Nisa ya. Jadi semoga nanti kita bisa banyak ngobrol lah, dan semoga bermanfaat nih untuk teman-teman yang nonton juga. Nah, bener Dok. Nah, ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sempat viral di masyarakat. Katanya itu datangnya dari Cina. Terus akhirnya sempat ada mungkin kesalahpahaman di sosial media, makin digoreng-goreng. Nah, itu dia namanya HMPV. Jadi ini hoax atau fakta sih Dok, kalau katanya ini bisa sampai mirip pandemi jilid 2? Kalau pandemi itu mungkin agak berlebihan nih ya. Ya, itu jadi dibilang hoax atau bukan, sebenarnya sih kita mesti pinter-pinter nih Mbak Nisa nih, karena dibilang hoax ya bukan, tapi dibilang sepenuhnya salah ya enggak juga. Gitu. Ayo Dok, diluruskan. Jadi itulah kita mungkin nanti ngobrol di sini ya, kita bisa nih ngasih tahu info ke teman-teman supaya tidak jadi hoax lagi nih, mana yang benar mana yang salah gitu ya. Oke, jadi HMPV itu sebenarnya penyakitnya seperti apa sih Dok? Jadi gini, HMPV ya tadi Human Metapneumovirus ini sebenarnya adalah virus yang sebenarnya tuh udah lama banget Mbak Nisa ya. Jadi bukan virus baru, nggak kayak yang kemarin nih yang tahun 2019 ya Mbak ya. Ya. Jadi virus ini itu sebenarnya adalah salah satu dari penyebab terbanyak infeksi saluran pernafasan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman taunya kan ini ya influenza tuh, itu mungkin udah nggak asing gitu ya. Tapi sebenarnya virus-virus penyebab infeksi pernafasan tuh banyak sekali Mbak Nisa. Dan HMPV ini adalah termasuk mungkin 3 besarnya itu yang penyebab dari infeksi saluran pernafasan ini gitu loh. Jadi bukan virus baru. Pertama kali tuh ketemu tahun 2001, jadi udah lama sekali ya. Lama Dok, Mbak Nisa. Jadi sebenarnya masyarakat nggak perlu khawatir karena kalau virus lama tentunya sudah ada pengobatannya Dok ya? Ya maksudnya walaupun dia virus lama tapi bukan berarti dia gini ya, kalau kita bicara soal walaupun dia virus lama, tapi apa mungkin dia menjadi sesuatu yang lebih berat. Contohnya influenza Mbak, kayak misalnya influenza itu kan itu juga virus yang udah mungkin 100 tahun yang lalu gitu ya. Tapi sampai sekarang tetap aja dia namanya virus, dia bisa bermutasi Mbak. Jadi dia bisa berubah, jadi setiap tahun dia tetap bisa berpotensi menyebabkan penyakit baru gitu. I see. Nah, buat teman-teman yang baru tahu HMPV nih, kalau kira-kira mau ngecek diri sendiri, kok aku lagi pil-pil gini, apa HMPV nih? Nah, kira-kira ciri-cirinya gimana sih Dok? Oke, mungkin sebelumnya kita kasih info dikit nih Mbak Nisa ya. Jadi kalau HMPV ini itu sebenarnya adalah virus tadi ya, virus penyebab infeksi pernafasan yang bisa kena semua umur memang. Tapi memang ada beberapa orang yang lebih beresiko. Nah, dan dia juga nanti kita akan ngobrol nih ya, siapa-siapa sih sebenarnya yang lebih harus waspada, lebih rentan untuk terkena HMPV ini ya. Tapi dia kenapa kok kemarin jadi ngetren di China, Tiongkok ya? Karena dia tuh memang virus yang suka udara dingin. Jadi dia kemarin itu ceritanya nih, ini latar belakangnya ya Mbak Nisa ya. Itu waktu kemarin akhir tahun 2024 di China itu memang musimnya dia naik, dan dia naik 60 kali lipat kasusnya. Jadi yang biasanya mungkin kayak kita flu kan ya kasusnya banyak ya, ribuan, puluhan ribu. Nah ini naik 60 kali lipat. Nah jadi rumah sakit penuh. Nah, jadi itulah yang mungkin teman-teman lihat tuh ada foto rumah sakit penuh di China. Terus dibuat narasi tuh, apa ini pandemi? Nah, itu ini digoreng-goreng. Jadi sebenarnya orang-orang di Tiongkok sendiri, orang-orang di China sendiri sudah tahu bahwa ini, memang ini memang sedang musimnya gitu loh. Jadi mereka malah mungkin bingung ya. Bahkan kemarin sempat ada di podcast tuh mana tuh yang bilang
salah satu tokoh kesehatan juga, loh di China malah orangnya santai aja, kok malah di luar yang bingung gitu ya, termasuk kita di sini di Indonesia ya. Jadi ceritanya begitu. Nah, apakah di Indonesia sudah ada? Sudah ada. Kemarin dari teman-teman di Kementerian Kesehatan ya, itu sudah menemukan beberapa kasus ya. Ada yang sampai berat, yang sampai harus dirawat di rumah sakit, tapi alhamdulillah tidak meninggal ya. Ya, jadi kemarin itu kalau sekitar 3 bulan terakhir nih ya teman-teman, itu di Jakarta loh ya, yang kalau yang paling canggih nih ceritanya ya, itu kurang lebih ada sekitar 30 kasus. Ya, jadi nggak banyak ya. Ya, langsung lega gitu. Nah, jadi kalau teman-teman nanti nanya, loh kalau gitu apa bedanya nih? Karena kan dulu juga kalau kita bicara soal gejala ya, itu COVID juga gejalanya kan nggak khas tuh ya, bisa batuk-batuk biasa, batuk pilek ya. Nah, jadi ya kurang lebih gejalanya sama, kan sama-sama virus gitu nih ya, COVID sama HMPV ini ya. Jadi ya mungkin kalau kita ngomong soal gejala ya, kayak batuk pilek biasa Mbak Nisa, batuk pilek, demam ya, kemudian badannya sakit-sakit ya, nggak enak makan, nggak semangat kerja, waduh. Ya, jadi kurang lebih gejalanya mirip seperti kayak kita batuk pilek biasa. Nah, cuma pada beberapa orang ini yang tadi kita cerita itu Mbak, virus ini bisa menimbulkan gejala yang lebih berat ya, sampai mungkin yang tadinya hanya infeksi saluran pernafasan atas, batuk pilek biasa, itu berubah menjadi radang paru-paru. Seperti bronkitis atau pneumonia, sama ya, radang paru-paru ya. Nah, itu yang nanti mungkin kita akan ngobrol, siapa saja sih yang sebenarnya ini harus lebih waspada. Karena kalau kita yang insya Allah sehat ya Mbak. Insya Allah ya, sehat, tidak punya komorbid atau penyakit penyerta ini ya mungkin tidak perlu terlalu khawatir. Kurang lebih sama persis seperti COVID dulu, bahwa kita yang lebih sehat itu malah kenapa kok harus lebih waspada, karena kita bisa menularkan pada teman-teman, saudara, kerabat-kerabat kita yang lebih berisiko ini. Jadi kelompok rentan itu yang mana aja sih Dok? Nah, khusus untuk HMPV ini, tidak khusus sih sebenarnya dia. Kalau dulu secara garis besar ya, infeksi virus pernafasan ini satu pasti anak-anak. Anak-anak. Nah, yang agak unik dari HMPV ini, kalau dulu COVID itu kan anak-anaknya itu beneran anak-anak Mbak, di bawah 6 tahun, 7 tahun. Ya. Kalau HMPV ini dia bisa beratnya sampai umur 14 tahun Mbak. Ya. Jadi kalau masih umur 10 tahun, di bawah 14 tahun itu masih termasuk kelompok yang berisiko. Ya, kemudian yang kedua ya lansia ya, di atas umur 60 tahun, dan yang ketiga adalah umur berapapun yang punya penyakit komorbid atau penyerta ya, diabetes ya, gagal ginjal ya, atau mungkin ada penyakit paru nih, asma atau paru molor, penyakit PPOK, penyakit paru obstruktif kronis dan sebagainya gitu. Nah, terus penularannya gimana sih Dok? Tadi kan hati-hati nih yang sehat bisa nularin. Nah, ini gimana nih cara nularinnya nih? Nah, ini nih yang mungkin untuk beberapa orang nih ya, kayak dejavu nih Mbak Nisa ya. Dejavu. Karena cara penularannya memang sama persis seperti dengan COVID ya. Jadi dia menular lewat percikan batuk atau dahak yang keluar saat kita ini batuk gitu loh Mbak. Ya, yang orang bilang mungkin teman-teman pernah dengar istilah droplet nih teman-teman ya. Nah, dia juga sama seperti virus-virus lain seperti influenza. Jadi selain dari percikan droplet yang menular itu ya, dia juga bisa menular lewat permukaan. Jadi misalnya ya, amit-amit nih ada pasien HMPV, kemudian batuk, dia nempel, bisa di kain, itu kurang lebih sekitar 8 jam, 10 jam. Ya. Kalau di permukaan logam, itu kurang lebih sekitar 24 jam. Nah, kalau ada orang sehat yang menyentuh itu, terus makan nggak cuci tangan, ya, menggosok hidung, nah itu dia bisa tertular gitu ya. Jadi mirip kan ya, kayak inget gitu ya. Bener, dejavu ternyata. Berarti pencegahannya gimana Dok? Kalau ternyata semudah itu ya untuk bisa tertular. Nah, kalau dulu waktu COVID, ini gini ya, menurut saya ini kita sebenarnya dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, PDPI itu juga sudah sempat mengeluarkan statement ya. Tapi menurut saya gini Mbak, kita ini tuh kenapa kok HMPV ini tidak heboh yang dulu ya? Karena selain memang virusnya yang lebih, ya bisa dibilang lebih ringan ya secara umum, tapi kita tuh sudah terlatih sebenarnya Mbak. Nah, ya.
Nah, jadi dulu tuh waktu kita yang zaman-zamannya COVID-19 tuh ya, 2020, 2021, itu kita kan bener-bener dalam tanda kutip tuh harus menjalani protokol kesehatan. Otomatis kita semua terlatih tuh harus pakai masker, jaga jarak ya, kemudian untuk soal tangannya itu juga tadi menggunakan hand sanitizer ya. Jadi itu sudah menjadi untuk beberapa orang tuh sudah menjadi kebiasaan itu, Mbak. Dan itulah yang mungkin itu berkontribusi tuh yang membuat penularan virus ini tuh jadi lebih terkontrol gitu ya. Ya jadi ya sama persis tuh Mbak Nisa. Teman-teman juga nanti di rumah jaga jarak ya. Misalnya punya keluarga, punya kerabat nih, masih punya anak kecil ya, atau lansia, misalnya opa oma, kakek nenek kita gitu ya. Ada orang nih yang lagi batuk-batuk, ya jangan deket-deket dulu ya. Pakai masker, kemudian kalau bersentuhan, mau makan, setiap kali beraktivitas di luar rumah, cuci tangan ya. Yang sederhana bisa pakai hand sanitizer ya. Jadi sama persis sebenarnya, dan saya yakin kita semua nih di Indonesia ini sudah terlatih sekali gitu nih ya. Betul. Oke. Nah tadi tuh saya kepikiran, kan dokter bilang di Cina sana itu karena lagi musim dingin. Nah kalau di negara tropis seperti ini itu musiman atau ya bisa aja datang kapanpun? Nah benar tuh Mbak Nisa. Jadi itulah kenapa mungkin salah satu kalau teman-teman yang nanya di Indonesia bisa jadi pandemi nggak? Kayaknya virusnya tuh udah KO duluan kayaknya. Kepanasan gitu dong, jangan. Kepanasan ya. Tapi apakah bisa ya? Tapi mungkin secara kita bicara soal penularan ya, yaitu kalau pada situasi yang tidak menguntungkan untuk virusnya itu ya tadi udara yang kering dan dingin gitu ya, ya pasti dia akan semakin cepat mati ya. Jadi penularannya juga semakin sulit tuh ya, otomatis itu mungkin salah satu faktor yang membuat di Indonesia ini HMPV ini mungkin tidak terlalu tinggi potensinya untuk menjadi pandemi gitu ya. Oke, berarti harusnya masyarakat bersyukur ya tinggal di Indonesia. Tapi ya sekali lagi nih, kita juga udah punya tagline nih dari PDP ini. Apa itu, Dok? Waspada tapi jangan panik. Itu selalu yang kita ulang-ulangin nih teman-teman nih ya. Karena sekali lagi mungkin tidak semua orang akan berpotensi bahaya nih dengan virus ini ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman saudara kita yang masih anak-anak ya tadi ya, atau lansia, atau mungkin kurang ada penyakit komorbid, ini yang justru harus kita lindungi gini Mbak Nisa ini. Apa ada potensi misalnya kalau ada penyakit bawaan, komplikasi atau apa gitu, ada potensi nggak? Ya itu tadi ya, komplikasinya tadi ya, jadi infeksi paru ya. Jadi kalau yang tadinya seharusnya nih mentok nih Mbak nih di tenggorokan gitu ya, dia kalau pada beberapa orang ini, terutama kita sebenarnya gini, kenapa kok terutama di antara 3 kelompok ini ya Mbak Nisa, tadi kan ada anak-anak, lansia, sama kelompok yang dengan penyakit bawaan ya, komorbid ya, penyerta. Itu untuk HMPV ini, itu kita salah satu yang kita tekankan adalah anak-anak Mbak. Ya. Kenapa? Karena HMPV ini juga punya sifat unik nih Mbak Nisa. Apa tuh Dok? Pertama kali seseorang itu kena HMPV itu paling berat. Oh kenapa? Kok gitu? Memang kan, jadi kalau COVID dulu kayaknya mau kena sekali, 2 kali, 3 kali sama gitu. Parah semua. Ya malah dulu kan ada tuh varian Delta, varian Omega, Omikron ya, dan macam-macam, itu masing-masing itu cenderung lebih berat, bukan lebih berat, cenderung sama beratnya gitu loh Mbak. Jadi mau saya kena 1 kali, 2 kali, 3 kali ya sama aja, sama-sama berpotensi berat gitu ya. Tapi kalau HMPV ini Mbak, itu kalau seseorang sudah pernah terkena HMPV, misalnya secara tidak sadar saya kena nih, kan udah lama tuh di Indonesia ya, terus tertular lagi, itu lebih ringan gitu loh, kayak batuk pilek biasa aja. Nah, itulah kenapa anak-anak yang kemungkinan pertama kali kan ya kalau kena ya, amit-amit ya Mbak ya, itulah yang paling beresiko Mbak. Itulah kenapa mungkin untuk HMPV ini kita lebih cenderung concernnya tuh ke anak-anak Mbak. Berarti memang orang tuanya dulu yang aware untuk melindungi anaknya. Iya kan, nggak mungkin anak-anak pergi gitu. sendiri ya. Benar. Tapi Dok, kalau misalnya udah kadung kena gitu, itu di fase yang seperti apa? Misalnya kok kayaknya cuma pilek-pilek biasa gitu. Nah, gimana sih masyarakat tahu kayak wah ini kayaknya aku harus ke dokter, itu di fase yang kayak gimana sih Dok? Nah ini pertanyaan bagus nih Mbak Nisa. Ini juga kebetulan kemarin juga kita dari PDPI sudah membuat sedikit pedoman
aman ya. Jadi untuk teman-teman yang curiga, yang khawatir nih mungkin punya saudara atau punya anak atau punya kerabat opa oma kakek nenek ya, atau mungkin dirinya sendiri khawatir, enggak apa-apa. Pokoknya begini, kalau HMPV ini punya masa inkubasi. Masa inkubasi itu artinya misalnya saya ketemu nih sama orang yang sakit gitu ya, itu kurang lebih sekitar 3-5 hari. Jadi kalau 3-5 hari kemudian saya tertular batuk pilek, ini udah curiga nih ya, udah khawatir. Nah, dari mulai sakit itu kurang lebih 3-6 hari itu berjalannya penyakit HMPV-nya itu, Mbak. Ya. Jadi selama kurang lebih 3-6 hari sakit batuk pilek ini, yaitu nanti teman-teman ya nanti kita ngobrol ya, misalnya makan makanan bergizi, apa sih yang harus dilakukan kalau bergejala. Nah, kalau setelah 6 hari kok tampaknya tidak ada perbaikan ya, batuk pileknya tambah hebat ya, atau malah jadi sesak ya, malah jadi memberat, itu yang harus diperiksakan ya. Belum pasti HMPV, tapi itu sudah indikasi untuk kita lakukan pemeriksaan ke dokter gitu. I see. Ada kemungkinan sembuh sendiri nggak, Dok? Ada. Kan orang-orang biasanya ya udah istirahat aja gitu di rumah. Betul ya, ini kalau kita ngomong virus nih ya, sama kan kayak flu juga ya Mbak Nisa ya. Itu kita ya sebenarnya tuh kan tidak ada obatnya gitu ya, nggak ada antivirus kayak kita tuh anti kuman, antibiotik gitu ya. Jadi memang kita tuh bergantung pada imunitas daya tahan tubuh kita sendiri untuk menyembuhkan. Nah, jadi makanya nih misalnya kalau sekarang nih misalnya nih teman-teman khawatir nih ya ada terinfeksi HMPV ya. Ya yang pertama pasti kita jaga kesehatan pribadi ya. Jadi makan makanan bergizi ya, minum cairan yang cukup, istirahat yang cukup ya. Kemudian kalau misalnya ada gejala ya bisa dibantu dengan obat-obatan suportif. Misalnya kalau demam ya dikasih obat demam, batuk diminum obat batuk ya. Nah, itu yang yang kemungkinan akan menyembuhkan dari penyakit HMPV itu sendiri, bisa sembuh sendiri. Makanya untuk orang-orang yang secara umum daya tahan tubuhnya bagus, ya harusnya mungkin tidak perlu terlalu khawatir, tapi tetap ya tadi waspada tapi jangan panik. Mantep nih. Nah, terus kira-kira tadi sempat disinggung sama dokter, terus harus ngapain nih di rumah, makan apa, ngelakuin apa gitu, Dok? Ya, pertama kalau misalnya teman-teman curiga ya, terutama kalau yang tadi ya termasuk kelompok beresiko ya, kalau memang misalnya ada batuk pilek yang mungkin disertai oleh gejala-gejala tadi tuh, demam ya, kemudian nyeri badan, nyeri otot, badannya sakit-sakit, malah mungkin pada beberapa kasus ada kasus diare mungkin ya, kemudian ya sakit kepala ya, itu kan gejala infeksi virus secara umum ya, yaitu tadi. Jadi pertama makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna ya, kemudian minum cairan yang cukup, ini juga penting, kemudian istirahat yang cukup, dan tadi kan karena belum ada obatnya nih ya, jadi tidak ada antivirus yang khusus untuk HMPV ini sementara ini ya. Nah, ini dikasih obat-obat suportif aja nih Mbak Nisa ya, obat demam, obat batuk, vitamin mungkin dan sebagainya. I see. Nih dokter sudah menemukan belum kira-kira pasien baik di RSUB atau mungkin di mana yang terkena HMPV, terus responnya gimana sih? Kayaknya kan belum semua aware tentang penyakit ini. Jadi pengen tahu dari cerita dokter. Untuk sekarang ya mungkin kita nih sayangnya di Indonesia masih terbatas nih Mbak Nisa yang lab atau pemeriksaan yang bisa melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi HMPV ya. Jadi kita di sini mungkin belum bisa ya, tapi kalau di Jakarta mungkin sudah bisa. Sebenarnya pemeriksaan itu mirip dengan pemeriksaan untuk COVID sebenarnya Mbak. Cuma ya karena kita itu belum tersedia umum seperti COVID, jadi kita di sini kalau kita menemukan ya kayak tadi, mungkin kalau kebetulan nih ada pasien datang berobat nih ya Mbak Nisa, kita curiga nih dia ada HMPV ya, kita hanya memberikan edukasi, tapi ya memang kita belum bisa memastikan ya. Tapi yang nanya banyak nggak banyak. Gimana Dok itu? Apalagi pas viral-viralnya gimana tuh mereka biasanya? Ya itu misalnya ada yang batuk pilek, demam tinggi, terus nanya, waduh saya HMPV nggak nih Dok gitu ya. Nah itu, tapi ya sekali lagi sebenarnya menurut saya ya, kalau orang yang kayak kita yang daya tahan tubuhnya bagus itu
ya nggak perlu khawatir gitu ya Mbak ya. Justru yang harus kita lindungi ini yang anak-anak gitu ya, yang tadi yang berisiko tuh lansia dan sebagainya ya. Oke, baik. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dok, pesan nih buat pemirsa dan juga teman-teman, mungkin ada yang baru tahu waktu nonton podcastnya dokter nih, gimana sih mereka harus bersikap sebenarnya? Oke, jadi mungkin pesan terakhir nih ya Mbak ya, mungkin untuk teman-teman nih di sini kan kebetulan mungkin yang nonton banyak yang masih muda kita ya. Jadi malu. Masih seumur kita, 30, 40 dan insya Allah sehat, tidak ada penyakit bawaan. Ini kita tuh justru ada di garda terdepan Mbak ya. Kitalah yang harus melindungi orang-orang yang lebih berisiko untuk HMPV ini ya. Sekali lagi kalau mungkin teman-teman nanya apakah ini tidak berpotensi menjadi sesuatu yang besar? Memang jawabannya tidak nol. Tapi sekali lagi kalau kita sendiri yang beraksi gitu ya, nah kita menjaga kesehatan diri kita sendiri. Kemudian kalau kita sadar kita ada batuk pilek nih ya, ya tadi kita pakai masker, jangan deket-deket dulu nih mungkin ke teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang masih anak-anak, lansia ya. Terus kita juga bisa menjaga diri sendiri ya bukan isolasi ya, ya sementara menghindari dulu gitu ya. Nah itu insya Allah aman gitu ya. Jadi kita sekali lagi ya tadi, kita waspada dan jangan panik itu dimulai dari diri kita sendiri nih Mbak Nisa. I see. Dan buat teman-teman yang udah tahu, giliran ngasih tahu nih ke orang-orang lainnya. Jadi biar yang lain nggak ikut panik, kitanya udah tenang, yang lain pada panik. Dan kalau ada yang panik gimana? Apakah boleh konsultasi ke dokter paru? Boleh banget. Ketemu sama dokter Antoni di RSUB. Betul. Oke, siap. Wah, ini di episode kali ini kami belajar banyak banget. Thank you banget dokter Antoni sudah mengedukasi kita semua, dan semoga pemirsa dan teman-teman yang nonton di episode kali ini akhirnya udah nggak panik, udah nggak ikut-ikutan sesuatu yang tiba-tiba viral gitu ya. Jadi kita ngerti juntrungannya ini kemana sih kalau ada sesuatu yang seperti itu. Oke, pokoknya dokter Antoni thank you banget, sehat selalu. Jangan kapok buat main ke sini ya dok ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi soal dunia kesehatan di program Healthy Lifestyle. Dan thank you teman-teman yang udah nonton di episode kali ini. Semoga kalian mendapatkan banyak hal dan juga jangan panik kalau terjadi sesuatu. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.